Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jawab dulu, kok malah Apa anjing? Astagfirullahaladzim. Kembali lagi di podcast Kejar Tayang, dikejar-kejar sampai sakit lulus S1. Nah, ini tuh menarik sih. Ini tuh relate ke kita. Judulnya itu susah lulus dan susah cari kerja. Wah, wow. Gini. Ada yang bilang gini, banyak orang, kebanyakan ya, entah temanku di Indo sih kebanyakan. Kuliah itu hal yang paling enak, Cok. Kau cuma belajar, dapat uang, cuma nilai gampang. Yang susah itu cari kerja. Betul. Masalahnya, masalahnya, kalau di Turki susah kuliah dan susah cari kerja. Nyari kerja. Sebenarnya nggak Turki doang sih, di Indo juga sama. Sama aja, bagi orang-orang bodoh. Betul. Nah, kalau di Turki itu orang yang pintar pun tuh harus bekerja keras gitu loh. Mereka itu ya bekerja keras tuh. Maksudnya memang mengalami semua gitu. Ketika susah cari kerja itu memang susah sesusah itu kan. Kita juga paham gitu. Oh, Mana ada cok cari kerja gampang, ya kan? anjing. Iya susah sih. Susah gitu. Nah, kira-kira menurutmu susah nggak sih keluar di Turki? Kalau saya kuliah di Turki, balik lagi ke orang ya. Tapi semua orang ngomong susah anjing. Yang pinter pun ngomong susah walaupun gimmick. Ya nggak sih? Yang YTB juga ngaku dia susah. Makanya dia Iya, oke dia rajin. Yang makanya dia YTB. rajin kan. Jadi dia ke arah Seben- effort. Iya, sebenarnya bisa dibilang susah, susah karena kita pertama kuliah pakai bahasa Tarsan kan. Bahasa apa itu? Bahasa apa? Bahasa Tarzan. Bahasa hutan. Kukira Lion King. Terus. Terus eh dan itu kan sebenarnya nggak mudah ya, kita mempelajari istilahnya yang biasanya kita nih kayak sekarang aja ngomong kita pakai bahasa Indonesia. Oke, setiap hari Terus kita ngomong Indonesia. tiap Hampir hari setiap kita hari. pakai bahasa Indonesia. Apalagi online. Apalagi kalau apalagi kalau kita juga misalnya bergaul dengan orang-orang apa Indo. orang Indo, makin Di parah rumah lagi kan. bahasa Indo. Terus Ya, chat bahasa Indo. Apapun bahasa Indonesia semua kan? iya benar. Jadi kayak ya udah bahasa pasti bakal stuck di situ aja gitu. Belum lagi misalnya apakah kita misalnya tinggal bareng OT menjamin bahasa kita bagus? Enggak juga. Oke. Setuju Karena sih. karena gini, kalau kita tinggal lama OT kan apa bisa dibilang kalau kita tinggal bareng OT kita akan menggunakan bahasa kalimat yang pernah kita pelajarin di kalau kita ikut Tomer ya. Kita akan Oke. menggunakan pakai bahasa itu. Mungkin ya cuma tinggal dimodif-modif dikit buat jadi apa sokak dili lah istilahnya bahasa Oke. jalanan. Oke. Kalau misal di kuliah kan itu benar-benar bahasa akademisi ya. Oke. Belum lagi belum lagi eh, kita perlu memahaminya ini apa yang dimaksud gitu. Oke. Mhm. Arahnya ke A kah, ke B kah, ke C kah gitu. Belum lagi ntar ketika kita menghadapi ujian, nah terkadang kita miss tuh. Menurut kita ini kayaknya Hoja menanyakan pertanyaan yang arahnya ke jalan yang A, tapi Hoja mintanya ke jalan yang B, kan agak ribet, Tidak semudah itu gitu ya. tidak semudah itu. Oke. Makanya harus belajar. Belajar berarti memang harus ke arah effort berarti ya. Iya emang. Karena Dan mm, tadi kan kalau kata kau kan tadi orang-orang pintar aja sekelas anak YTB aja mengaku bilang kuliah susah. Turki susah. Soalnya apalagi mereka YTB, mereka pasti Ya. otaknya pintar dong. Iya Pernah dong ikut yang lomba atau enggak olimpiade gitu kan. yang udah terpilih oleh Pegamberi Wis. Nah, sementara kita orang-orang bodoh yang tidak terpilih, bisa-bisanya kita malas. Ente dipilih oleh pihak agensi. Betul. Oke. Mereka aja masih yang belajar itu. Mereka aja ngaku susah, walaupun terlepas mereka nilai bagus-bagus juga ya. Kadang aku bingung mereka Iya, itu gimmick atau mereka itu bohongan. Tapi tidak bisa dipungkiri, mereka usahanya lebih terang-terangan sih, lebih effort dibanding kita. Itu kita harus mengakui itu kan. benar. Itu sih. Untuk kerja susah sih emang jujur ya, nggak tahu ya. Kita sama-sama belum pernah ke dunia kerja. Kecuali kalau kau kerja di tukang teh.
Tapi per hari 100.000. betul. Terus di prank sama tukang tanya. Di apa Cok? Aku lupa Cok. Enggak, Cok. Kau kan bilang, Cok, ya Cok kerjanya kayak babu, Cok. Kata kau. Emang anjing. Yang drill babu pun masih mending babu. Anjing. Iya sih. Karena kita nggak pernah hidup di ruang kerja yang asli. Jadi kita masih hanya bisa menerka-nerka gitu. Kayak kira-kira gimana ya? Hanya bisa gimana-gimana gitu loh. Tapi sebenarnya walaupun walaupun apa ya, misalnya walaupun kita cuma kuli doang ya, Mm-mm. kita pun ngerasa nyari kerja. Aku pun juga sebelum jadi tukang kuli di Caihane ya, Mm-mm. itu pun nyari nyari kerja aja juga susah, nyari garson aja susah banget, jadi pelayan aja susah, di kafe, di fine dining apa di mana itu nggak bisa. Maksudnya kayak nggak semudah itu. Oke. Yang paling gampang kerja apa sih? Paling kerja itu bulas aja. Paling gampang itu. Tapi capek gak sih? Bulas aja, apalagi pakai mesin, bukan yang pakai tangan. Wah. Kawanku ada soalnya, dia bulas aja pakai mesin, dikutahi ya dapat 312 jam kerjanya. Dan juga kalau kata dia ya sebenarnya gue juga ya ringan-ringan aja sih bang, tau juga soalnya kan pasti kalau misalnya tempat makan gitu kan akan ada namanya jam rame jam sepi kan. Hmm. Dia bilang ya gue cuma kerja cuma 2 jam doang lah, bisa dihitung 12 jam kalau enggak 4 jam, dan itu pakai mesin bukan pakai tangan. Oke, cuma dia full kerja gitu ya. Kalau kerja iya. Mm-mm. Tapi kira-kira dengan kau kerja itu kau bisa menyeimbangkan kuliah nggak sih, Kip? Kalau untuk saat ini karena kuliahnya online ya bisa. Kayak seakan pintar aja ente. Bukan, pertama karena online, soalnya kan kita kan bisa menyimbangkan kalau misalnya online tuh harus ngapain, jadi bener-bener kegiatan tuh di press. Kalau nggak tahu mau ngapa-ngapain gimana? Itu goblok namanya. Terus terus Soalnya terus. gini, pertama kita kita kerja, habis kerja oke capek istirahat, habis itu udah belajar. Kalau misalnya kita nggak tahu ngapa-ngapain, kita ngebuang-buang waktu. Oke, berarti lebih baik buang-buang waktu ya? Goblok, lebih baik yang manfaatin waktu sebaik mungkin lah, tolol. Enggak, kan banyak yang buang-buang waktu. Iya Yang memang. yang kita lihat di sosial sekarang kan banyak buang-buang waktu. Atau Wow. karena aku juga mikir sih, apakah aku juga buang-buang waktu? Sebuah pertanyaan sih, walaupun di mata orang kadang aku dikira orang itu mungkin bagi orang kita ada orang paling produktif. Kayak Iya kayak benar, misalkan bikin podcast tapi buang-buang waktu, coba. benar. Ya nggak sih, kayak wah, Makanya orang pada bilang wah keren bikin karya, bikin podcast. Tidak, itu hanyalah seakan kita itu produktif, Cok. kita tuh mau waktu ingin menggibahi orang tapi dengan materi berbobot gitu. Berbobot. Dan karena aku punya, setelah aku pahami gitu ya, jadi sebelum aku lulus aku Nah, pengen punya karya yang ya udahlah, walaupun gak ada peminat, gak ada penikmatnya, tapi kita punya karya gitu. Karena kita udah iya, bonding lama, Cok. Kita udah kenal podcast itu udah 2020, Cok. benar. Dan dari itu berapa ya udah gitu loh. Berapa kita bikin grup sampai ujungnya kita berjalan sendiri-sendiri. Sampai kita Wah, tidak berjalan bahkan. anjing. Ya, sampai kok podcast kau udah gak lanjut yang apa? Crazy apa? Oh, Teknik Rezi. make me crazy padahal kau udah Tahu gila. tuh. Nggak tahu tuh. Aku udah gila makanya nggak bisa cuy. Nggak bisa lagi ya, udah nggak seproduktif dulu. Kau seproduktif nggak akhir-akhir ini? Enggak. Enggak, sama sih. Emang susah sih untuk jadi Susah sih produktif. soalnya Banyak banyak lumayan. pikiran, Iya, lebih lebih kita tuh banyak pikiran tuh, kita mau ngapain, ntar gimana, ntar gimana. banyak ketidakjelasan dalam hidup ya ternyata. Betul. Aduh, aduh, emang susah emang dunia ini ya. Berkecimpung, aduh. Wow. Tapi emang gimana ya? Emang tidak bisa dipungkiri di Turki lulus susah, kerja juga susah. Maksudnya hampir kebanyakan orang yang YTB S1 S2 itu juga kerja di Indo kan. Iya. Kalau di Filipina mereka lebih bilang di Indo lebih berprospek karena naik gaji lebih gampang dan tidak langsung mereka YTB skillnya udah meningkat dibanding kita. Sedangkan kalau yang di Turki itu ya ada tapi jarang sih. Kebanyakan orang yang udah pernah kuliah Turki itu jarang banget berkarir di Turki. Dan juga Ada siapa, Cok? ini Bagasi.
Gaskip. Sakit si penipu. Tapi susah lah, Cok. Masa kok lulus S1 itu pun belum tentu lulus. Iya, tahu bener. Nah, itu kan. Ya mungkin ada lah. Mungkin enak sih kalau misalkan kuliah di Istanbul jadi gurita bagasi, gurita bisnis. Wah, Wow. enak sih sebenarnya. Lebih banyak opportunity itu di Istanbul. Cuma ya baik lagi. Pada kalanya kita tuh hanya manusia biasa. Kita bukanlah Elon Musk maupun Jack Ma yang pintar. Ya kan? Maksudnya kita hanya manusia biasa yang untuk mempertahankan satu aja susah gitu loh. Iya bener. Di tahap stabil satu aja tidak semudah itu tuh. Kita tuh masih mental-mental yang cemen sih, aku ngaku itu bukan orang yang mental Iya untuk bener. perubah dunia itu. Jadi sadari itulah teman-teman, wahai yang not smart. Not smart Itu and sih, lazy people. itu sih. Jadi memang pentingnya sadar diri. Atau begitu? Apa penting itu bikin podcast? Apa? Pentingnya sadar diri. Anjing. Enggak, cukup, cukup, cukup. Oke, seperti udah menarik sih. Ini udah cukup sih karena bosan ngomong sama aku dipikir kayak gak ada manfaatnya itu loh kalau setiap hari. Oke, kalau gitu kita tutup podcast Kejar Tayang dengan podcast berikutnya. Apa judulnya? Apa? Tadi apa Kuliah tuh? Aku lupa. kuliah Turki bukan solusi. Resolusi. Oh iya. Oke. Assalamualaikum. Bye bye para pendengar yang tidak beruntung.